سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيت الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. من الرحمة شيخنا بين أمهاتنا وقرابتنا جميع المسلمين والمسلمات، خصوصا إلى سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا فاطمة الزهراء وسيدتنا عائشة الرضا وبقية أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baca manaqib sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi alladhi syarrafa hadzal wujuda bibi'tsati akrami nabiyyin wa a'azzi maulud sayyidina maulana Muhammadin nabiyil muqaddasil mahmud ذي الشفاعة العظمى والحوض المورود عنصر الفضائل المشهود وكريم الأمهات والآباء والجدود نخبة العالم وسيد ولد آدم من انتقل في الغرر الكريمة نوره وأضاء الكون ميلاده وبعثته وظهوره وطلعت شمس الهداية والعرفان من فلاق سبه على كل الأكوان. والصلاة والسلام على سيد السادات كامل الشمائل والصفات ذي النور العميم والقدر العظيم والصراط المستقيم والدين القويم والحسب الصميم والمجد الفخيم، وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته وتابعيه من أهل ملته وخديجة التي تشرفت بعشرته وصحبته وفازت بخدمته وشهدت يوم بعثته وقامت بتأييده في دعوته ومؤازرته ونصرته. أما بعد, kita berataan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majlis kita diberkahi oleh Allah yang melaksanakannya, yang hadir di dalamnya, yang ikut ambil bagian dalamnya, terutama sahibul bait, sahibul majlis, mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca sedikit daripada manaqib Sayyidatu Khadijah radhiyallahu anha supaya kita diberkahi dunia dan akhirat. Di antara fadilat membaca akan manaqib Sayyidatu Khadijah radhiyallahu anha adalah dimudahkan urusan dunia. Jadi urusan duniawiyah dengan membaca manaqib Sayyidatu Khadijah dilancarkan, digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah Sayyidatu Khadijah radhiyallahu anha, beliau istri yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan dalam hadis laqad tuziktu hubbaha fa ana uhibbuha wa uhibbu man yuhibbuha. Aku, jar Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah diberi rezeki mencintainya, maka aku mencintainya dan mencintai orang-orang yang mencintai akan dia. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, pemimpin seluruh hamba Allah, dan ternyata yang mendampingi beliau adalah Sayyidatun Nisa'i Ahlil Jannah, pemimpin daripada wanita-wanita yang ada di dalam surga. Satu-satunya
wanita yang mendapatkan salam dari Allah itu Sayyidatul Khadijah radhiyallahu anha. Mendapatkan salam dari Sayyiduna Jibril adalah Sayyidatul Khadijah radhiyallahu anha. Suatu saat Sayyiduna Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau memberitahukan, ya Rasulullah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengucapkan salam kepada istri tercinta pian, yaitu Khadijah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan bagi Sayyidatul Khadijah radhiyallahu anha baitan min qasab, yaitu istana dari permata, la ta'ab fiha wala nasab, tidak ada kesulitan dan tidak ada kesusahan di dalamnya, dan tempatnya di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada istri tercinta beliau, wahai Khadijah, sesungguhnya Allah kirim salam, kemudian Jibril juga kirim salam. Apa jawabnya Sayyidatul Khadijah radhiyallahu anha? Allahus salam wa minhus salam wa ilaihi ya'udus salam wa ala Jibril salam. Allah adalah sumber segala keselamatan, darinya keselamatan, kepadanya kembali keselamatan, dan kepada Jibril aku ucapkan juga salam, kata Sayyidatul Khadijah radhiyallahu anha. Jadi ini jawaban yang sangat cerdas, menunjukkan Sidin itu orang alim, orang yang mendapatkan ilmu langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama ulun berdapat lawan Sidin, ngaran Sidin Habib Abdul Qadir Jailani Al-Khirid di Jeddah, dan beliau memberikan ijazah kepada ulun dan sanad ilmu tahun kada ingat tahunnya. Jadi beliau adalah pengarang daripada kitab Al-Kubra War-Ridha Waz-Zahra. Jadi Sidin ada mengarang 3 macam kitab. Yang pertama Al-Kubra, yaitu tentang Sayyidatul Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian juga mengarang Ar-Ridha tentang Sayyidatul Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian mengarang pula kitab Al-Zahra, Az-Zahra tentang Sayyidatul Fatimah radhiyallahu anha, tapi berupa syair-syair. Jadi beliau mengatakan dalam syairnya, wa kam min nisa'il alamina kabiratan walakinnaha in kurinat biki fasura. Berapa banyak wanita-wanita di dunia ini yang hebat-hebat, tapi kalau dibandingkan dengan engkau wahai Sayyidatul Khadijah, maka semuanya menjadi kecil. Iya, memang satu-satunya yang besar adalah Khadijah binti Khuwailid Al-Asadiyah, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut nama Sayyidatul Khadijah radhiyallahu anha. Hananaiki ya ummah, inna dumu'ana tasilu ballalatin nahra, wa hal yamsahud dam al-ghazir minal ibni siwal ummi fahiya bidzalika ahra. Kami mengharapkan kasihmu wahai ibunda kami, sesungguhnya keadaan kami wayahini adalah keadaan yang menyebabkan tetesan-tetesan air mata membasahi sampai leher kami. Siapa yang akan menghapus air mata kami kalau bukan ibu? Bukankah jika seorang anak menangis nang langsung meimpu itu umanya? Jadi nang abah kan biasanya aur,
tapi mesti umahnya kur semangat anakku, kur semangat, diimpusin. Wah kata. Jadi kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada masa-masa zaman wayah ini. Begitu banyak kesedihan, tapi kita kada kau begarak. Kita mustad'afin, kita orang-orang yang lemah, walaupun jumlah kita banyak. Kita di zaman wayah ini sebagaimana nang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushiku an tatada'a alaikumul umam kama tatada'al akalatu ala ghasatiha. Qalu amin killatin yauma idin nahnu ya Rasulullah, qala la bal antum katsir walakinnakum ghusaun ka ghusais sayl. Karena ujar Nabi, ada suatu zaman bangsa-bangsa yang lain daripada kalian menggerumbungi kalian seperti menggerumbunginya orang-orang nang lapar atas sewadah nasi. Lalu sahabat bertakun, ya Rasulullah, apakah kami waktu itu sedikit? Kada, banyak, tapi kualitas kalian bagaikan buih yang ada di laut. Artinya kada alim, kada pintar. Oh ya, ini orang Islam yang disebutkan jumlahnya sekian puluh persen, atau mungkin yang jelas di atas 50%, apa 70%, apa 80% di dunia, tapi urusan Gaza aja kada kawa. Mustad'afin, kita lemah, belum urusan-urusan yang lain, tidak bisa bergerak. Ini sekarang ini zamannya, zaman yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa sebabnya kayak itu? 3 disebutkan oleh As-Sayyid Profesor Dr. Muhammad Naqib bin Ali bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Jadi cucunya Habib Empang Bogor, tapi beliau berdiam di Johor, Malaysia. Dia profesor doktor, sekolah di Malaysia, melanjutkan di Bogor, melanjutkan lagi di Kanada, kemudian melanjutkan lagi di London, sekolah sidin. Harat dasar sekolah tinggi. Kita banyak juga sini sekolah tinggi ya Allah, apalagi nang naik ke atas nyiur tinggi benar cuman dabuk bukurnya. Nah itu. Jadi ujar Sayyid Muhammad Naqib tatkala beliau menulis buku namanya Ar-Risalah ila al-Muslimin, tapi berbahasa Inggris, bukunya berbahasa Inggris. Kalau ulun sebut pian kada paham juga ya Allah. Jadi ujar Siden, kekuatan manusia itu 4 yang diatur dalam fikih. Nah, dalam hal ini beliau mengutip isi kitab Sabilal Muhtadin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi beliau mengatakan, bahkan beliau menyebutkan dalam bukunya itu, seorang sarjana Islam kira-kira beberapa ratus tahun yang lalu, yaitu Muhammad Arsyad bin Abdul Al-Banjari. Jadi disebut sebagai sarjana, menyebutkan bahwasanya kekuatan itu ada kuwah nutqiyah, kuwah batniyah, kuwah farjiyah, dan kuwah ghadabiyah. Memang di dalam Sabilal dasar kayak ini. Jadi dibagi sidin ada kekuatan fikiran, kekuatan parut, kekuatan kemaluan, dan kekuatan sarik. Kekuatan fikiran ini dijaga dengan fiqhul ibadat. Kekuatan parut dijaga dengan fiqhul muamalat. Kekuatan farji atau kemaluan dijaga dengan fiqhul munakahat, sedangkan kekuatan amarah itu dijaga dengan fiqhul jinayat. Tapi penyebabnya kenapa sekarang kaum muslimin seperti ini? Ujar Sidin 3 sebabnya. Yang pertama, gagal memahami ilmu dengan sebenar-benarnya. Kita sulit mencarikan orang yang betul-betul alim, yang mengerti ilmu, yang faham seluk-beluk ilmu.
mengerti bahasa Arab, mengerti balaghah, bayan, badi, ma'ani, mantik, arut. Sulit kita menemukan orang yang kayak itu. Satu. Yang kedua, gara-gara tidak menguasai ilmu, muncullah tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin masyarakat yang tidak pantas untuk jadi pemimpin karena ilmunya kurang. Tapi dikarbit supaya jadi pemimpin, supaya masak. Akhirnya bepandir, luput, kemudian berfatwa salah, kemudian dan lain sebagainya. Yang ketiga, ujar Sidin, penyebabnya kenapa jadi kita sekarang terpuruk, karena kita kehilangan adab dan moral. Adab orang bahari kada dipakai, kebiasaan orang bahari sudah kada lagi dipelajari, tata cara orang bahari kada lagi dilestarikan. Kita malah melihat cara yang lain. Ini bagus nih supaya lebih menarik. Bagaimana cara supaya jamaahnya bagus, banyak kayak ndak usah pakai yang gitu orang bahari. Banyak tah kada ke orangnya kada apa-apa, tapi kualitasnya, keberuntungannya, barokahnya. Karena sudah teruji dari zaman ke zaman bahwasanya orang bahari itu berhasil mereka. Apalagi kita di Banjar, alhamdulillah di Banjar kita menyaksikan banyak majelis, banyak madrasah, banyak pesantren yang tatanannya sudah diatur oleh orang-orang bahari. Itu jangan dirubah supaya kita bersambung sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ujar beliau, kehilangan adab, kehilangan tradisi, kehilangan kebiasaan orang-orang yang terdahulu, itu yang menyebabkan akhirnya kita kosong. Jadi sebagaimana sabda Nabi SAW, masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda. Masjid-masjid mereka megah, mewah, tapi tidak ada petunjuk di dalamnya. Kenapa? Becari duit masjid nang kada halal gini diambil juga. Yang syubhat ayo juga. Bahari kada ada orang pepintaan di jalan tuh kada ada. Wahai di Bahambur di mana-mana pepintaan di jalan. Nang menimbai ini ada nang orang duitnya bakal datang di riba, ada nang duitnya datang ditimbai orang dan sebagainya, ditarimanya terus. Orang bahari kada mau kayak itu. Kayulun itu membangun masjid tahun 50, menyahan seorang apa ngarannya ulin, menyahan seorang kayu dan gotong royong di kampung berdiri masjid. Tapi berkah masjidnya, walaupun kada mewah, kada bagus. Begitu generasi setelahnya dibagusi, dianui, tapi kosong daripada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kita kehilangan al-wara. Apa itu al-wara? Al-wara tarku ma la yutayaqqanu bihalalihi wa jawazih. Wara itu meninggalkan yang belum yakin halalnya atau belum yakin bolehnya. Tinggalkan, itu wara. Orang sekarang kira-kira ini halal aja jar. Kira-kira semuanya kira-kira, akhirnya imannya kira-kira, nanti masuk surganya kira-kira juga. Naudzubillah. Ini harus dibulikakan ke zaman bahari. Bagaimana mereka guru-guru bahari ada nang bakaromat, kampung keramat kan, karena banyak orang nama keramat. Iya kah? Iya kah? Nah, neta kampung keramat banyak nama keramat ya. Kalau ada kampung orang lain bakarami. Nah itu, jadi kita berataan membaca manaqib Sayyidatul Khadijah itu tradisi nang bagus. Mulai bahari kita baca manaqib. Kalau manaqib Sayyidatul Khadijah ini kan sampai ke kita hanyar, kadang nang lawas banar. Karena setelah Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar, Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdhar Sahibul Guwaireh, abahnya Habib Muhammad Ampel Kubah, Sidin di Hadramut sana. Sidin ke Mekah, dah tahunya Sidin tapaut lawan bubuhan askar kah, akhirnya diberak
Lalu Sidin bersembunyi di kubahnya Sayyidatul Khadijah. Bahari berkubah bersembunyi, tertutup lawangnya, kada kawan buka askar. Lalu Sidin benagar, bilanya aku selamat, aku akan menulis manakib Sayyidatul Khadijah. Sekalinya selamat Sidin, selamat boleh ke Hadramaut menulis manakib Sayyidatul Khadijah. Yang pertama yang disebut dengan Hadrah Ummul Mukminin, tapi isinya syair-syair. Bin Nabiyil Ummi wa Khadijah Ummi wal Batulil Hatmi Sayyidatin Niswan, dan seterusnya. Kasidahnya itu berupa kasidah-kasidah dan rame di sana. Nah, kemudian setelah itu Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki menulis kitab ini Al-Bushra. Ini kitab karangan Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki di Mekah sana, juga memuji kepada Sayyidatul Khadijah dan begitu seterusnya. Wah, kata maka tatkala kita mengembalikan keadaan kita untuk meneliti sejarah-sejarah orang Bahari, badi mapa orang Bahari. Jadi hanyar-hanyar ini kan ada yang lapor, guru ajar ada pengajian, bayar parkirnya itu 50.000. Jarulun bayar pakai modal napa nih tuh? Habis duit kena kau ke warung lagi, ngumpat pengajian. La haula wala quwata illa billah. Coba kita lihat. Jadi ulun beritahu orang yang menyampaikan kepada saya seperti itu. Bagaimana kada hebat seorang guru Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Mulai tahun berapa sih din pengajian? Kada ada nang parkir bayar. Jamaahnya ribuan, tong setrup es hibak, kada ada nang kehausan. Hibak setrup es, bahari kan setrup es itu larang, setrup cap kuda. Bahari neta menwah ini kira-kira bisa napakah aja kau ini tah. Nah, apalagi fasilitas-fasilitas yang lain. Ulama-ulama, guru-guru, makanan di atas musola, ya Allah, berapa duitnya itu? Ada kasih di perpintaan, ada kasih dia minta sumbangan, ada mandak celengan sekolahan kada nyaman sidin manolak di umum makan sidin itulah celengan gasan sekolahan kada gasan di sini kada. Artinya apa? Untuk di situ kada ada melayani masyarakat. Orang yang paling banyak melayani masyarakat, yang paling banyak berkorban dengan masyarakat, inya yang paling nyaman karena pasti itu pasti. Man khodam godam, kata ulama, barang siapa berkhidmat dia akan maju. Jadi kita bertahan bergantung kepada berkorbannya kita untuk masyarakat kita, untuk keluarga kita, untuk umat Nabi Muhammad SAW. Disitulah harga kita. Amun kita kada ada sama sekali berkorban ya kalau, tapi malah sebaliknya naudzubillah mengambil keuntungan, kada berharapan, pasti akan hina, tidak akan mulia. Jadi orang yang paling banyak berkorban, paling banyak bauyuh, paling banyak bersakit, paling banyak bakalah untuk umat Nabi Muhammad, dia akan paling mulia. Contohnya apa? Sayyidatul Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidatul Khadijah adalah konglomerat paling sugih di Mekah. Di Mekah itu nang paling sugih Sidin, sampai Sidin itu bergelar di luar negeri itu terkenal Malikatu Makkah, ratunya Makkah. Padahal nggak ada ratu di sana, nggak ada kerajaan, nggak ada suku. Quraisy tidak ada pemimpinnya, raja nggak ada. Quraisy itu kabilah ini pemimpinnya fulan, kabilah Bani Hashim pemimpinnya Abu Talib. Itu aja, kabilah-kabilah saja, nggak ada di sana pemerintahan. Tapi dalam keadaan tidak ada pemerintahan, yang ada hanya suku-suku, Sayyidatul Khadijah sudah masyhur di luar sana sebagai Malikatu Makkah, ratunya kota Makkah. Kenapa? Karena kemuliaan akhlak Sidin, berkorbannya Sidin untuk hamba-hamba Allah. Tidak pernah mendengar ada orang kena musibah dibantu, tidak pernah ada orang kada singgawian digawiakan, kada pernah mendengar orang nan
tamu datang dihormati. Begitu sifatnya Sayyidatul Khadijah radhiyallahu anha, ditambah lagi dengan suami beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling banyak berkorban. Jadi diriwayatkan Sidin itu mempunyai 9 ruko. Semuanya satu persatu dijual untuk membiayai dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Biaya apa? Membari orang Islam, maongkosi orang Islam nang kelaparan julungi, nang dalam perbudakan ingin merdeka duiti supaya merdeka, kemudian nang sakit garing obati dari kantongnya Sayyidatul Khadijah radhiyallahu anha. Habis duit orang paling sugih di Mekah. Jaka di sini siapa yo? Haji Mulkani kah? Amin. Amin. Kada mendoakan bukan lebih baik. Menyambat amin aja kalau lebih baik. Nah, itu. Berat. Allahu akbar walillahil hamd. Jadi kita barataan ini, sabar apa kita berjuang, sabar apa kita bakalah, sabar apa kita bersakit, sabar apa kita berkorban, seitu jua derajat ditinggikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tah. Sayyidatul Khadijah ini ngaran Sidin aja disambat menyebabkan urusan gampang dunia ya, kata ulama urusan duniawi ya emang Sayyidatul Khadijah tawasulnya. Jadi di Haudramut itu Bahari diceritakan dalam kitab ada seseorang yang dia senang baca manaqib Sayyidatul Khadijah. Jadi hampir tiap hari dia baca, senang dia, tapi orangnya miskin, taban, fakir. Akhirnya suatu saat dia mau berangkat ke Inggris, karena dulu kan dijajah Inggris, jadi otomatis kalau misalnya Anda begawi dan sebagainya yang nyaman itu ya ke Inggris sana. Hanya dia mau berangkat ke Inggris, saya sudah tulak aja sudah begawi aja, karena kada singgawian kada tapi berduit. Maka berangkatlah dia terus baca manaqib, senang baca manaqib orangnya. Mantap Sayyidatul Khadijah. Berangkat ke Inggris, sesampainya di Inggris sekalinya ditangkap, mungkin karena surat-suratnya tidak beres atau mungkin dan sebagainya, ditangkap masuk penjara. Nah pada waktu masuk penjara itu ternyata ada seorang wanita juga masuk penjara, tapi asli orang Inggris. Wanita ini ternyata seorang aktivis mahasiswi, tapi nya apa tuh nang demo tuh nah ya kalah orang sugih bener tapi ketujuh nang demo, ditangkap orang masuk ya. Di sana waktu itu ada kesempatan untuk interaksi dengan walaupun penjara laki-laki dan perempuan ya, tapi mereka masih bisa berkomunikasi, kadang nang dipisah sama sekali. Akhirnya masuk penjara, bebinian ini memperhatikan lawan orang ini. Orang ini tenang, santai, tidak terlihat sedih, dan dia mengerjakan ritual-ritual yang dia bingung ritual apa itu, dia nggak tahu, nggak kenal dia masih. Akhirnya lama-lama bertakun, ikam datang di mana? Oh aku ini dari Yaman, Haudramut. Oh apa yang kau lakukan? Ini namanya sholat, ini agama namanya Islam dan sebagainya. Oh, Bapak kesini hendak begawi, tapi ya qaddar Allah mentakdirkan seperti ini ya kan. Akhirnya sering komunikasi, masuk Islam. Ini perempuan masuk Islam. Setelah masuk Islam, ndak taunya dapat panggilan, cuma waktunya pendek, kada lawas, kada nang bertahun-tahun di penjaranya itu kada, cuma beberapa minggu saja, karena kan kesalahannya bukan kesalahan kriminalitas, kesalahannya cuma masalah surat menyurat, masalah politik itu kan biasa di sana. Akhirnya ndak tahunya ndak berapa lama perempuan ini keluar. Sebelum keluar dia bilang, kena pian kalau misalnya sudah keluar dari penjara cari saya, cari ulun, nih ngaran ulun, kena ulun bantu ya, kena ulun bantu. Nah,
Yang kedua, kalau ternyata kamu nanti pian keluar dari penjara tidak menemukan saya, dia bilang, atau saya meninggal dunia, karena kan saya seorang politisi, jadi kemungkinan ada orang yang jahat dan lain sebagainya meninggal dunia, gali kuburan saya, pasti banyak duitnya, dia bilang. Karena keluarga kami ini biasa seperti itu, kalau meninggal itu duitnya dimasukkan dalam kuburan. Jadi saya pasti kalau saya meninggal pasti banyak duitnya dimasukkan dalam kubur. Jadi gali aja kuburan saya, bawa duitnya. Kata perempuan ini. Oh iya makasih ya. Nah, keluar perempuan ini. Nah, sudah berapa lama kemudian orang ini keluar juga yang suka baca manaqib Syekh Taufik. Jadi ingat, saya punya teman ini. Coba saya datangi. Didatangi, meninggal orangnya. Meninggal. Aduh, meninggal di mana kuburnya? Di sana. Akhirnya dicari kuburnya, digali sama dia. Kuburnya. Dah taunya, astagfirullahaladzim. Hangit. Anunya ini hangit. Tebelannya ini hangit. Urangnya hangit juga. Kada ada duit, kada ada emas, kada ada harta. Yang ada cuma selendang, apa namanya? Rida selendang. Itu ya diambil sama dia, dipakai, ditutup, udah. Gadar Allah, dia pulang. Sebelum pulang ke Hadramut, dia singgah ke Mekah. Umroh. Mungkin kalau musim haji dia haji. Mudah-mudahan kita haji beratan. Ini kan lagi musim haji nih ya. Mudah-mudahan kita bisa jadi seperti Doraemon ya Allah. Ting, ting ada di Mekah, Beb. Mau gitu, Beb? Sakti ya kalau tiba-tiba bisi pintu masuk ke semuanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang penting kita niat haji, mudah-mudahan kita dimudahkan haji ke Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya dia tawaf di Ka'bah. Waktu lagi tawaf, ada dua orang meitihi, dua orang pemuda asli orang Saudi meitihi. Diikuti Mbah Tuntung Top, ditangkapnya. Jangan lo, sini kamu jangan. Apa salah saya? Kamu pencuri. Pencuri apa? Kamu pencuri kuburan ya? Hanya dia teriak, kok tahu orang ini? Dari mana kamu tahu, katanya dia kepada dua orang ini? Itu selendang yang kamu pakai itu punya abah saya. Abah Hikam siapa? Abahku adalah seorang qadhi di Mekah, seorang hakim di Mekah. Kuburannya di situ. Berarti kamu bongkar kuburannya, karena ini selendang gak ada yang punya kecuali abah saya. Akhirnya lapor polisi, lapor polisi, ditangkap, dipenjara, diinterogasi. Hanya dia ngaku, demi Allah bapak aku membongkar kuburan di Mekah. Tapi hanya dia cerita, memang benar aku ini membongkar kuburan, bujur. Tapi di Inggris aku membongkar kuburan di Inggris. Kawanku ngarannya, misalnya bini-bini, ngapa ngarannya yo? Siapa ngarannya yo nama bini-bini yo? Maryam. Wah, tapi bahasa Inggris misalnya apa? Mary. Wah, Mary apa gitu ya kan? Ini kawanku. Jadi aku memang disuruh bongkar. Jadi ku bongkar, aku dapat sulindang nenek. Kupikir dapat duit, dapat emas dan sebagainya, karena dia menjanjikan emas dan sebagainya. Sekalinya ada sulindang aja aku bawa. Kenapa jadi kayak itu, Jar? Jadi ada orang pintar, kuburan Abah Hikam di mana, Gerang? Di situ bongkar. Kalau memang ternyata isinya seorang wanita dan banyak emas peraknya, berarti tertukar ayahmu dengan wanita ini. Berarti Abah Hikam dikubur di Mekah, Mekah tidak menerima, dilempar ke Inggris sana. Sedangkan orang Inggris karena dia mukmin kepada Allah, masuk Islam, walaupun dikubur di Inggris, ditarik ke Mekah. Dibongkar, betul. Dibongkar kuburannya mayat perempuan yang bernama Mary tadi. Misalnya Mary katanya lah. Misalnya itu sekalinya banyak emas ada, perak ada, permata, macam-macam duitnya. La ilaha illallah. Jadi jar pengadilan, ini hakikam, dijulunglah
Iya. Benar. Karena benar. Akhirnya dibebaskan dari tuduhan, kemudian diambil semua harta-harta itu dijulung kepada orang ini. Nah ini dikisahkan deh di kitab itu. Artinya dengan berkat membaca manaqib Sayyidatul Khadijah, tapi jangan dituruti lah kan Allah. Kalau ada nang bongkar kuburan gitu, jangan. Ini kisah, ada kisah itu. Kejadiannya Bahari. Jadi ternyata hakim yang abahnya dua pemuda ini adalah seorang hakim yang korupsi. Jadi dia korupsi, pun hangit, ternyata hangit di sana, dilempar ke sana, kemudian hangit pulang. Tapi serbannya kada hangit. Nah ini karena mungkin ada khasiatnya, karena mau dibawa sama orang ini. Akhirnya subhanallah, dia akhirnya pulang kembali ke Yaman dalam keadaan membawa harta yang banyak dengan berkat daripada manaqib Sayyidatul Khadijah radhiyallahu anha. Nah itu. Jadi diantara keistimewaan membaca manaqib Sayyidatul Khadijah adalah seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita dengan berkat beliau, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaman 3. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Radhiyallahu anhu. Iradatuka at-tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Artinya, berkehendak engkau akan tajrid serta mendirikan Allah akan dikau pada segala sabab, yaitu setengah daripada syahwat yang tersembunyi. Tajrid itu mendapatkan rezeki tanpa bagawi, itu tajrid. Adapun asbab adalah mendapatkan rezeki dengan bagawi, dengan sabab. Jadi makomnya orang alim itu tajrid, makomnya orang awam itu asbab. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi, innallaha lamma khalaqa ad-dunya auha ilaiha an la tut'imi ahadan illa bikaddil yamin illa talabatal ilm fa innallaha taqaffala birizqih. Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala menciptakan dunia, Allah mewahyukan kepada dunia, jangan engkau memberi makan seseorang kecuali begawi, beuyuh, kecuali orang nang menuntut ilmu. Karena orang nang menuntut ilmu ini Allah jamin rezekinya. Jadi makom tajrid itu makom orang alim. Orang nang kada alim jangan handak-handak tajrid. Tajrid itu artinya kada bagawi, rezeki datang melalui hamba-hamba Allah dengan izin Allah dan kehendak Allah, ya kah? Nah, tapi ada juga orang alim nang makomnya itu makom sabab, artinya bagawi, berusaha, betoko dan lain sebagainya. Jika engkau dalam posisi berusaha, rezekimu kamu dapatkan dengan berusaha, jangan engkau tinggalkan usaha. Karena model hendak kada berusaha lagi nih tapi duit datang seorang,
kada boleh. Itu nang disebut oleh Sidin minasyahwatil khafiyah. Kalau memang dunianya adalah dunia berusaha, rezeki kita dapatkan dengan berusaha, teruskan usahamu. Jangan dirubah, karena berarti Allah menghendaki engkau berusaha. Dan perlu diketahui, makom tajrid itu makom orang-orang alim. Jadi orang alim toh mun berusaha pindah kada mau bujur, berarti itu isyaratnya supaya jangan tapi banyak berusaha, ma'ajar aja, tawakal kepada Allah. Ya kayak itu. Ulun 20 tahun usaha, kada mau sugih-sugih. Ya kalau 5 tahun 4 tahun pang sudah ampeh, nah sama aja. Iya kalau artinya kada berkurang walaupun kada berusaha. Tapi kayak ini juga kau aja tah model orang pas-pasan aja, pas hendak umroh kawa, ya kalau pas hendak anu kawa pas-pasan deh. Nah, mudah-mudahan pas-pasan bertahan. Iya kah? Nah itu. Ada juga nang sambil berusaha kada apa-apa juga, kada apa-apa juga. Yakni barang siapa didirikan Allah Ta'ala dalam asbab dan berkehendak ia akan keluar daripadanya kepada tajrid, maka yang demikian itu setengah daripada syahwat yang tersembunyi. Kada boleh. Pesannya itu napa nang sudah Allah Ta'ala julung wadah kita, syukuri, terima. Kalau kita ditakdirkan sugih, terima walaupun lapah jadi orang sugih, ya kah? Kalau ditakdirkan miskin, terima walaupun nyaman orang miskin itu, ya kah? Hah? Hah? Terbalik kah? Nabi minta Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratil masakin. Berarti nang nyaman itu miskin, yang lapah itu sugih. Cuma kita benar salah melihat, salah memandang. Kita terpandang kulitnya, kada terpandang isinya, ya kah? Terpandang zahirnya, kada terpandang batinnya. Malik bin Dinar masuk surga, Muhammad bin Wase tadu di 500 tahun. Ditanya kenapa tadu di 500 tahun, Malik bin Dinar bisi baju salambar saestel, aku bisi 2 estel, gara-gara beda saestel 500 tahun tadu deh. Hitung baju pian berapa biji kali 500 tahun. Lapah banar, waiting listnya lambat banar. Nah neta lambat banar. Nah itu kenapa Nabi, ya Allah hidupkanlah aku miskin, matikan miskin, kemudian bangkitkan dengan orang miskin. Neta tah kita membahas masalah fadilat orang miskin. Tapi kalau kita membahas fadilat orang sugih, lain pulang babnya kena, ya kah? Ada saatnya kita kena membahas fadilat orang sugih, tapi kada kau maamalakan kita mun kita kada sugih mah Pak. Kada usah gini ya kalau mbak fadilatnya orang sugih ini, tapi seorang kada sugih kada kau maamalakan. Atau mungkin dengan belajar mudah-mudahan sugih, amin. Nah artinya sugih nang manfaat, sugih nang membawa manfaat. Sugih nang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa man fa'ala hakadha wa hakadha wa hakadha, kecuali orang sugih nang ka ini artinya menjulung. Nah itu nang untung, mun kada jar sidin rugi ya. Jadi bahimat-himat menjulung mun banyak bisi, ya kah? Bahimat-himat menjulung mun banyak bisi. Sama lawan ilmu kayak itu juga, bahimat-himat ma'ajar mun banyak bisi. Orang nang alim kada ma'ajar sama lawan orang sugih kada berzakat, ya kah?
Orang nang alim kada majar sama lawan orang sugih kada bejakat sama-sama bisi banyak kada dibari-bariakan. Nah neto itu adalah syahwat yang terjadi. Ada manusia itu dapat rezekinya itu dengan berusaha. Ada nang berdiam aja di rumah, datang seorang, datangnya kalau jangan tiba-tiba duit datang kada. Ada orang datang minta tolong ini doakan maamploki ya kalau lah, tapi kada boleh diharap lah. Nang boleh diharap itu amploknya, isinya jangan. Pahamlah. Seorang mengharap amplok kada apa-apa, ikhlas saja itu, amploknya aja lah toh. Jangan isinya. Kalau mengharap isinya kada ikhlas kena. Nah itu. Jadi itu ada orang di rumah aja ya kalau tiba-tiba ada yang menjulungi. Jadi terima kasih banyak kepada masyarakat. Beberapa kali juga ulun sampaikan di pengajian-pengajian, dan itu pun diucapkan oleh tuan guru sekumpul bahari. Terima kasih berataan, ada yang menjulungi makanan, ada yang menjulungi minuman, ada yang menjulungi pakaian, ada yang menjulungi duit. Jadi terima kasih berataan, mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Nah ada lagi mendoakan balaraya kah? Alhamdulillah. Nita. Apabila engkau rezekimu dengan bagawi, jangan baobah rezeki dengan tajrid, karena itu syahwat yang tersembunyi. Dan hanya saja adalah ia daripada syahwat, karena tiada berdiri kepada yang dikehendaki Allah Ta'ala padanya, dan kehendaknya menyalahi demikian itu. Jadi bilanya inya bakahandak parasa ada, sedangkan manusia ini kadada. Kita ini disuruh supaya mentiadakan diri, bukan mengadakan. Kalau mengadakan diri itu ngarannya ana iya ma aku, karena hakikat kita makhluk kadada, nang ada hanya Allah. Ikhtiar, apa artinya ikhtiar? Ikhtiar tuh berusaha, berarti ada manfaatnya lah usaha. Ujar orang alim, berusahalah engkau untuk menghilangkan merasa berusaha. Pahamlah, ulangi. Berusahalah engkau untuk menghilang merasa berusaha. Karena usaha kita itu Allah ampunnya. Jadi maksud orang alim, kamu hendaklah berikhtiar. Berikhtiar itu bukan artinya berusaha untuk bercari, bukan, tapi berusahalah untuk sadar bahwasanya usahamu itu Allah juga yang menentukan. Usaha tetap, begawi tetap, buka toko tetap, berjualan tetap, tapi berusahalah untuk menghilangkan dalam dirimu rasa aku nang berusaha. Hilangkan itu, karena hakikat nang memberi semuanya Allah. Nah kayak itu caranya. Jadi jangan kena orang mun berusaha itu berarti menentang, berarti inya itu kada ma'amalakan nang disuruh kita ini meyakini bahwasanya semuanya dari Allah tadi. Nah jawabannya tetap berusaha itu bagus, tapi berusaha untuk menyadari bahwasanya usaha kita dari Allah. Kayak itu caranya. Jadi di zaman Nabi ya kalau lah, apabila ada kebaikan dari Allah, apabila ada kejahatan dari dirimu, dalam Al-Quran dikisahkan. Dalam ayat yang lain, kullun min indillah, katakan semuanya dari Allah. Hakikat semuanya dari Allah. Yang baik dari Allah, yang jahat dari dirimu. Taulah maksudnya apa?
Apakah yang jahat itu berupa musibah, berupa apa itu dan sebagainya? Iya, memang itu. Kesalahannya di mana? Kenapa jadi dari engkau? Kesalahan apa? Kok gara-gara salahku datang musibah? Kesalahan kamu karena kamu kada ingat bahwasanya semua dari Allah. Mun ikam ingat semua dari Allah, engkau tidak merasakan kejahatan itu sebagai sesuatu yang jahat. Tatkala kamu merasa ini jahat, ini kada nyaman, ini sakit, ini musibah, ini malapetaka, berarti kamu itu kada marifat. Itu kesalahan engkau. Karena kesalahan itulah akhirnya kejahatan itu ada. Jakanya kamu bujur kada salah, kada ada nang kada nyaman tuh kada ada. Musibah pun datang nyaman karena kita ingat, oh Allah nang memberi. Fahamlah. Nah itu tafsir hakikatnya. Jadi yang menyebabkan perihnya, sakitnya, pahitnya musibah, ya salah kita seorang juga. Salahnya apa? Kada marifat, kada ingat bahwasanya itu dari Allah. Kalau ingat dari Allah, wah, biarpun apa juga pun gembira. Zohirnya aja umpat beta tangisan ya, kalau hatinya Allah nang maatur semuanyaan apa? Semuanyaan dari kekasihku Allah, semuanyaan dari Tuhanku Allah. Kada ada itu makna la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sidin tujar wali tapi nangis waktu anak Sidin mati, anak Sidin meninggal, nangis juga Sidin. Zohirnya iya, Nabi pun waktu meninggal anak Sidin Sayyiduna Ibrahim meneteskan air mata, tapi hati, oh ingat semua Allah, kada ada kesedihan. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Jadi kalau sudah faham itu, adalah nang sakit kada ada, adalah musibah kada ada, adalah sayyiatun kada ada, musibatun kada ada. Kul kullun min indillah, semuanya dari Allah. Itu maknanya. Jadi jangan diartikan karena salah. Kalau arti yang biasa begini, musibah datang ya karena kamu banyak dosa. Min indik, min nafsik, dari dirimu. Apabila datang kejahatan maka dari kesalahanmu. Karena kesalahanmu itu banyak dosa, kamu lupa sama Allah. Bujur juga karena lupamu kepada Allah menyebabkan musibah datang. Nah itu silahkan ambil tafsir yang mana ya kan. Itu. Dan hanya saja adalah tersembunyi karena bahwasanya zahirnya menghendaki keluar daripada nafsu, dan hal yang demikian itu adalah yang dikehendaki hak Allah Ta'ala. Artinya ampih berusaha, bagusnya leh kada hendak lagi lawan dunia, zuhud berarti zahirnya, tapi sekalinya di dalamnya ampi bausa itu hendak masuk ke makom tajrid. Nah makanya disebut syahwatun khofiyatun, syahwat yang tersembunyi, keinginan yang tersembunyi. Zahirnya Sidin tujar ampi bausa, berarti Sidin zuhud, sekalinya juhud. Nah ya Allah, dikira zuhud sekalinya juhud, tipis bedanya. Nah disitulah kenapa sulit memang jalan menuju Allah itu. Jadi harus ada pembimbing. Pembimbingnya itu murabbi tadi, syekh. Menghadapi yang kayak ini ngalih benar karena munnya kita kada betul-betul mengerti atau gagal faham. Hanya saja ada tersembunyi keluar daripada nafsu, dan hal yang demikian itu adalah yang dikehendaki hak Ta'ala, tetapi daripada sekira-kira keridhoi hak Ta'ala akan dia, dengan keridhaan Allah. Tiada daripada sekira-kira yang dikeridhoi nafsu akan dia. Jadi harus keluarnya itu dengan ridho Allah. Kalau memang harus keluar dari usaha menuju tajrid, dengan ridho Allah.
dan yang diridhai Allah akan dia. Bagimu itu berdirimu pada yang telah mendirikan Allah akan dikau daripadanya. Artinya nang diridhai oleh Allah adalah engkau menerima apa jua pun yang memang itu adalah bagian engkau. Jadi ulama mengatakan ma aqamanillahu fi syai'in illa waraditu bihi. Tidaklah mendirikan, menentukan Allah akanku dalam keadaan apapun kecuali aku ridha. Keadaan sakit ridha, keadaan sehat ridha, keadaan nyaman ridha, keadaan lapah ridha, semuanya ridha, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kena masuk kepada makom la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu tadi. Jadi inya anugerah Allah untuk menjadikan seorang hambanya waliullah tanpa syarat. Nah ini kada harus nang alim, kada bisa aja nang kada alim tiba-tiba jadi waliullah. Kada harus nang, pokoknya kada harus. Ada nang pendeta kada Islam, bangun tengah malam, ya tentunya bukan sholat tahajud ya karena pendetanya. Mbak apakah tengah malam? Sekalinya ada riwayat bahwasanya waktu itu meninggal seorang wali yang sangat besar, sehingga Nabi Khidir yang ditunjuk untuk mencari siapa nama menggantikan dipilih sidin orang nang bangun tadi nang lain guringan, nang lain guring ini aja bangun sang orangan, tapi jangan diturutilah karena bangun sekalinya kada sing sumbahyangan kada bagus lagi sumbahyang jakanya ada nang bangun tuh sumbahyang inya nang dapat, tapi berhubung kada ada semuanya inya aja, maka disebutkan riwayat bahwasanya Allah ilhamkan ke dalam hatinya padahal inya orang Nasrani masuk Islam kemudian isuk besukan mati orang Nasrani tadi masuk Islam di malam hari itu bertemu dengan Nabi Khidir dan Syekh Abdul Qadir Jailani dan diangkat sebagai waliullah. Besoknya meninggal dunia, cuma berapa jam aja dia sebagai wali, tapi sebagai waliullah. Pada asalnya orang Nasrani dikisahkan di kitab. Jadi bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu tiba-tiba keluar bertemu dengan Nabi Khidir, masuk ke sebuah tempat, ternyata mendapati seorang rohib Nasrani tadi masuk Islam, kemudian jadi waliullah, berapa jam kemudian meninggal dunia. Jadi sampai ada istilah nyaman banerinya nejar beribadah kada tapi derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kada derajatnya tinggi di sisi Allah. Itu karunia Allah. Nah, kita bertaan makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tadi. Tiadalah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah. Maksudnya menyembah itu untuk mengenal. Maksudnya mengenal itu untuk ma'rifah. Ma'rifah itu adalah supaya kita dijadikan kekasih-kekasih Allah. Dan itu tanpa syarat, bisa siapa saja, kapan saja, di mana saja. Caranya ta'arrud li nafahatillah. Makanya ujar Nabi, ala inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arradu laha. Allah mempunyai hembusan-hembusan rahmah setiap saat, setiap waktu, berparak-parak dengan hembusan-hembusan rahmat Allah. Siapa tahu dijadikan kekasih Allah. Itulah. Nah, kalau sudah jadi kekasih Allah, kalau sudah mengenal Allah, itu Allah Ta'ala akan zuhudkan dia. Jadi dia memandang dunia tidak ada artinya, sama baginya emas maupun batu. Jadi batu seganggam, emas seganggam sama. Jadi sama emas dan batu itu karena dia tidak penting baginya dunia dan seisinya satu. Tapi ada lagi masuk maksudnya sama emas dan batu bagi orang nang suluk, orang nang mengamalkan, ini kena diuji sama Allah Ta'ala.
diuji dengan kurangnya penglihatan sehingga dia melihat sesuatu itu emas lawan batu sama. Dan itu terjadi. Jadi bila kita beramaliyah, misalnya kita torekohkah atau mungkin apa, karena ada saatnya kita itu melihat segala sesuatu itu hirang putih karena ada warnanya. Jadi kita tidak bisa membedakan antara emas dan batu. Tapi ini baru tahap awal. Ini cuma tes, bukan ujian asli. Tes saja nek. Tes. Ingat akan beritaan. Kalau kena bubuhan piannya kalau Mbak Amaliyah dan lain sebagainya tiba-tiba kayak itu, jangan terkejut. Datang ke Sultan Adam. Yang ala satu. Yang kedua, ada saatnya kena pian kada ada rasa. Merasakan apa aja kada ada. Itu tes. Sanggup kada? Kalau ingin jadi orang yang khusus, ya harus berani berkorban secara khusus. Ini tahapannya panjang. Nah, disitulah kena ada guru, ada murabi. Oh kayak ini nang digawi, ini nang diamalakan, ini kayaknya dulu nang ini dan sebagainya. Model dokter juga ya, kalau ada obatnya, ada resepnya. Sedangkan orang hendak sehat jasmani aja perlu kayak itu, apalagi sehat ruhani menuju kepada Allah lebih lagi. Mudah-mudahan Allah jadikan majlis kita majlis yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan yang hadir, kemudian jamaah yang uzur tidak hadir, kaum muslimin khususnya sahibul bait, Pak Haji Suyuti dan seluruh keluarga, Allah yarham, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah, diampuni oleh Allah, dan diluaskan tempatnya di barzah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berataan dikabulkan hajat kita zahir batin dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi Muhammadin wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Sehubungan dengan setengah bulan yang akan datang ya Habib, itu adalah hari tasyrik. Jadi kemungkinan uzur istirahat menyembelih ada kawapang karena timbul kurban tak sini, jangan ya. Jadi kita menyembelih hari tasyrik kan, hari tasyrik, jadi mungkin istirahat ya, insyaallah sebulan lagi insyaallah, mudah-mudahan tidak ada halangan, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.